Ketika ku bangun, ku sujud menyembah di hadapan tatamu, ku tinggikan Kau, memohon perlindungan di sepanjang hari. Semoga diselamatkan kasih-Mu Bapa, ajarku mengerti untuk memahami pengorbanan-Mu. Mencintaimu, ajarlah aku taat kepadamu. Kasih-Mu Bapa mengajarku mengerti, memahami pengorbanan-Mu bagiku. Kaulah sahabatku, Engkaulah yang ku cinta. Ajarku taat padamu. Kasih-Mu Bapa, ajarku mengerti untuk memahami pengorbanan-Mu. Kau sahabat dan aku mencintaimu. Ajarlah aku taat kepadamu. Mentari pagi telah bersinar terang, kegelapan malam pun berlalu. Udara pagi nan sejuk sedap, semuanya karena kasih Tuhanku. Pujilah, 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 pujilah Tuhan Khalik semesta. Ku yakin akan penyertaan Tuhan, melindungi langkahku selalu. Di tempat mana aku bekerja, dan kembali dengan sanak bertemu. Pujilah, 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 pujilah Tuhan Khalik semesta. Ya Yesus, Engkaulah andalanku, Engkaulah perlindungan hidupku. Sepanjang hari yang Kau berikan, ku berjalan dalam naungan kasih-Mu. Pujilah, 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 pujilah Tuhan Khalik semesta.
menepati janji setiamu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Susah dan sedih akan ditanggung selalu Dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu bersama saja. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat dengan hikmat-Mu bagi dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Tuhan Yesus adalah penabur, tabur benih di ladang dunia. Disiramnya sampai tumbuh subur, dari kuncup berbuah mulia. Kita ini benih yang ditabur, tadi batu pun duri semak, tapi di dalam
telah tiba saatnya menuai. Apa kita siap dituai? Minta Dia memberkati kita agar kita berbuah lebat. Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru di kala ku cemas dan di saat ku lemah. Tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang letih. Engkaulah surya dalam hidupku, dengan kuasa-Mu jalanku menjadi terang. Selalu kasih-Mu memeluk diriku, meneduhkan jiwaku yang resah. Tuhan, Engkaulah bentengku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku, yang menebus aku dari dosa. Panjatkan syukur kepada-Mu Tuhanku, atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah ini dengan mengundang jemaat berdiri sambil memuji Tuhan. Nyanyian klik nomor 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar yang dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke surga. Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Baiklah, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Raja Semesta yang telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita semua. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Yeah.
menghabiskan ibadah ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta kedua dirangkaikan dengan perayaan Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim, serta ibadah awal bulan Jemaat Johannes Teling, ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh membawa pengakuan di hadapan hadirat-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa kami dalam sorga, Tuhan Allah dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Kristus, kami mengucap banyak terima kasih atas penyertaan yang sudah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul dalam rangka menjalani rangkaian ibadah perayaan Hari Pentakosta kedua, Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim, dirangkaikan dengan ibadah awal bulan Jemaat Gemim Johannes Teling pada hari ini. Terima kasih pula atas seluruh berkat yang Engkau berikan pada kegiatan ibadah ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan dan Kristus, seringkali kami melakukan kesalahan, baik kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Engkau. Banyak penyimpangan dari jalan kebenaran, kesalahan yang merugikan orang lain, hingga lalai dalam melaksanakan tugas yang Engkau berikan. Kami merasa sangat buruk hari ini, menyadari betapa banyak dosa yang kami perbuat, menyadari betapa banyak orang yang dirugikan karena perbuatan kami. Namun Engkau tiada hentinya memberikan berkat dan mengasihi kami dalam hidup. Kami sangat merasa bersalah. Entah berapa banyak perbuatan dosa yang kami perbuat, tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Namun pada kesempatan ini, sekali lagi, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun serta memohon kepadamu agar diampuni dan dihapuskan dosa yang pernah kami perbuat. Kami ingin berubah menjadi baik, kembali seperti ketika pertama lahir ke dunia, bersih tanpa dosa, dan menjalani kehidupan tanpa beban. Kami yakin bahwa Engkau akan mengampuni apa yang telah kami lakukan, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Berkatilah kami agar tidak akan lagi melakukan perbuatan salah, tidak lagi menciptakan dosa yang merugikan semua pihak,
Berkati kami ya Tuhan. Semoga Tuhan mendengar doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi di dalam Dia. Kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sambut menyanyi NKB nomor 14 ayat 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Kristus di dalam hidup dan kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu memberikan kami pencerahan, memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami sebagai pendengar-pendengar firman untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan kami percaya firman-Mu adalah sulu dan pelita dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang Engkau utus menjadi saluran pemberita firman Tuhan dalam peribadatan merayakan Pentakosta kedua, bahkan Habsa Pria Kombapa Gemim, dan ibadah awal bulan Jemaat Gemim Yohanes Teling. Hamba-Mu tidak memiliki apa-apa, tidak ada kecakapan dan kepintaran apapun bagi hamba-Mu. Kiranya Tuhan taruhkan dan meteraikan dia dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan sebentar itu seturut dengan amanah dan amanat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca bergantian, berbalas-balasan pembacaan kita saat ini dalam ibadah ini. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat ke-26, Kadim akan membaca setiap ayat yang genap, jemaat akan bersahutan ayat-ayat yang ganjil, sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Ayat 16, bunyinya demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya yang suci kudus. Kita dengarkan pujian bersama Komisi Pria Kombapa dan Komisi Doa dan Penginjilan. Dipersilakan.
Shalom. Damai di hati. Shalom. Sahabat Tuhan dan Kristus yang diberkati. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Atau dengan kata lain, tidak ada agama pun di dunia ini yang tidak mengajarkan tentang kebaikan. Beberapa agama yang mengajarkan perbuatan baik atau kebaikan ternyata dilandasi dengan sebuah motivasi atau konsep yang berbeda dengan yang dipahami secara Alkitab. Yang lain memandang perbuatan baik sebagai syarat untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Sedangkan dalam pemahaman kekristenan, perbuatan baik sebagai bukti keselamatan, sekaligus bentuk ucapan syukur atas keselamatan yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Hari ini kita akan melihat sebuah perbedaan lain tentang perbuatan baik menurut Alkitab. Pembacaan Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26 menunjukkan bahwa perbuatan baik di dalam iman Kristen sebenarnya lebih ke arah apa yang Allah lakukan bagi kita daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Atau istilah kerennya teosentris, berpusat kepada Allah, bukan antroposentris, berpusat pada diri kita manusia. Untuk menjelaskan tentang hal itu, Paulus memaparkan beberapa hal yang kontras antara keinginan daging dan keinginan roh, antara hukum Taurat dan pimpinan roh, antara perbuatan daging dan buah roh. Masing-masing saling berkaitan erat dan bermanfaat untuk menerangkan keunikan tentang perbuatan baik menurut Alkitab. Fokus kita saat ini akan diletakkan pada perbuatan daging dan buah roh. Yang pertama menyangkut perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21 memberikan beberapa gambaran yang bermanfaat untuk memahami dosa. Yang pertama, dosa bersifat kentara atau nyata. Sesuatu yang jelas atau diketahui oleh publik banyak orang. Pada poin inilah yang ingin ditekankan oleh Paulus. Ia ingin menyampaikan satu pesan. Tidak sulit untuk menemukan kejahatan. Keprihatinan Paulus seharusnya menjadi keprihatinan kita semua. Apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Apa yang normal seringkali dinilai sebagai apa yang normatif. Beberapa orang tidak melakukan hal-hal yang biasa. Semacam itu bahkan dapat dipandang sebagai orang yang aneh, punya kelainan, abnormal. Contoh konkret, saat ini
pandemi COVID-19 melanda bagian dan seluruh dunia, sehingga pemerintah mengeluarkan himbauan agar kita stay at home, berdiam di rumah, dalam pengertian belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Sering cuci tangan, dan jika keluar rumah, menggunakan masker. Hal yang baru tetapi menuntut ketaatan dan kepatuhan dalam pemahaman iman yang dewasa tanpa melanggarnya. Yang kedua, dosa bersifat jamak. Galatia 19 ayat sampai dengan ayat 21a menjelaskan masih berhubungan dengan poin yang saya sebutkan dengan dosa yang kentara atau dosa nyata. Di mata kita karena jumlahnya sangat beragam tentang dosa jamak ini. Menunjukkan keragaman yang diperbuat dengan deretan dosa seperti yang disebutkan oleh Paulus. Ia hanya menutup dalam kalimat dengan dan sebagainya. Terlalu banyak daftar dosa yang dibuat. Kejamakan ini sudah sedemikian besar dan meluas, sehingga menyebutkannya satu persatu merupakan tindakan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dosa menyebutkannya satu persatu terlalu biasa dan disangkal dan menjadi terlalu beragam untuk disebutkan. Dan yang ketiga, dosa yang bersumber dari kedanginan. Pengertian kata daging dalam tulisan Paulus dapat berarti macam-macam. Misalnya tubuh, kesementaraan, maupun badani yang dirusak oleh dosa. Penggunaan ini merujuk pada arti yang terakhir, tubuh yang dirusak oleh dosa. Perlu diingat, walaupun kata yang digunakan secara harafiah berarti daging, tetapi tidak boleh dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan jasmani. Tetapi juga ada yang tidak terlihat, yakni hati dan pikiran kita. Baik Tuhan Yesus maupun para rasul mengajarkan kepada kita bahwa tubuh manusia tidak netral. Tubuh kita sudah tercemar oleh dosa sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa. Segala kejahatan berasal dari hati yang jahat. Seluruh bagian dalam diri kita, baik mulut, pikiran, tubuh, perasaan, dan kehendak, sudah dia kuasai oleh dosa. Tidak melakukan apa-apa terhadap kecenderungan ini sama saja dengan tidak membiarkan diri kita ditaklukkan oleh kecenderungan tersebut. Dalam konsep Alkitab, persoalan dosa lebih ke arah internal. Artinya, ke tubuh kita yang berdosa. Godaan dunia maupun tipu daya iblis hanya sebuah daya tarik eksternal yang ada di luar dalam tubuh kita. Selama yang di dalam berhasil dikontrol dengan baik, semua yang dari luar tidak akan menerusak dan menentukan hidup kita. Kontrol ini bukan dari upaya manusia, melainkan dari kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, dosa membawa pada kebinasaan. Di dalam teks ini, Paulus secara tegas mengatakan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Paulus tentu saja tidak sedang mengajarkan bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh perbuatan baik dari orang tersebut. Keselamatan adalah pemberian secara cuma-cuma dari Allah melalui Yesus Kristus.
Walaupun demikian, kita juga perlu melandaskan bahwa perbuatan-perbuatan seorang merefleksikan keadaan rohani orang tersebut. Siapa saja yang sudah menjadi Kristus, milik Kristus, berarti ia sudah menyalibkan hawa nafsunya. Ia tidak akan menuruti keinginan daging. Sebaliknya, orang yang belum menjadi milik Kristus akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Ia akan melakukannya bukan hanya sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali dan terus-menerus. Inilah maksud Paulus dalam pembacaan kita tadi. Peringatan ini pun sudah disampaikan sebelumnya terhadap semua dan diperingatkan kepada kita saat ini. Tampaknya peringatan Paulus yang dahulu tidak mendapat respon positif dari jemaat di Galatia saat itu. Yang kedua, buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sahabat Tuhan dan Kristus yang diberkati. Paulus pasti memiliki maksud tertentu pada saat ia memilih istilah buah roh. Ia bisa saja menggunakan istilah perbuatan-perbuatan roh atau buah kesalehan atau istilah lain selain buah roh. Ada beberapa hal yang menarik dari pengertian dan pemahaman dari kata buah. Penggunaan istilah ini jelas dimaksudkan sebagai kontras terhadap perbuatan. Buah roh versus perbuatan daging. Kata buah mengisyaratkan atau mengisyaratkan ketergantungan pada pohon sebagai penopang. Itulah yang ingin ditekankan Paulus pada pembacaan kita saat ini. Berapa kali ia mengatakan dipimpin oleh roh, bukan mengikuti roh. Ungkapan mengikuti roh masih memberi ruang terlalu besar untuk usaha manusia. Apakah hal ini berarti bahwa manusia tidak perlu berusaha sama sekali? Sama sekali tidak. Kita perlu hidup oleh roh. Memberi diri dipimpin oleh roh. Mungkin bisa memberi pencerahan yang bermanfaat. Jika Paulus mengajarkan posisi manusia yang sangat pasif, ia bisa saja menggunakan ungkapan perbuatan roh. Namun bukan itu yang ia kehendaki dan sampaikan. Kita tetap mengemban tanggung jawab, yaitu membiarkan diri hidup dipimpin oleh roh. Hal menarik kedua tentang ungkapan buah roh masih berpusat pada kata buah, berbeda dengan sebuah perbuatan yang dapat langsung dilakukan atau dihasilkan. Buah mengisyaratkan sebuah proses. Pada saat kita menjadi milik Kristus, kita sudah menyalibkan hawa nafsu dari keinginan. Namun pergumulan rohani tidak berhenti sampai di situ saja. Kita selanjutnya perlu dipimpin oleh roh. Sehingga hidup sampai di situ saja, kita selanjutnya dipimpin oleh roh, jadi ada sebuah proses yang perlu dijalani. Ada jarak tertentu yang perlu ditempuh. Kebenaran ini perlu dipahami dengan baik. Sebagai orang Kristen, tidak mau atau mau bertumbuh. Ini sebuah pilihan. Sebagian lagi mengharapkan perubahan hidup yang cepat dan mudah tanpa melalui sebuah proses. Mereka malas bergumul melawan dosa. Mereka berharap pada mujizat transformasi yang tidak memerlukan pergumulan rohani yang serius. Sehingga Tuhan dianggap center class. Roh Kudus akan memberi kekuatan dan penghiburan di sepanjang jalan. Hal yang menarik yang terakhir dari ungkapan buah roh adalah bentuk tunggal pada kata buah. Hal ini jelas dimaksudkan sebagai kontras terhadap bentuk jamak, perbuatan-perbuatan daging yang begitu banyak. Paulus sedang membicarakan buah roh.
bukan buah-buah roh. Lebih daripada sekedar pertimbangan, Paulus memiliki maksud teologis tertentu melalui penggunaan bentuk tunggal tersebut. Jika ia menggunakan bentuk jamak, buah-buah roh, maka memiliki satu saja sudah cukup untuk dikuatkan bahwa orang itu dipimpin oleh roh. Namun jika hanya buah roh, dia hanya memiliki satu saja, dia dapat dipimpin oleh roh. Alkitab memberikan pandangan seimbang antara anugerah Allah dan tanggung jawab manusia. Yang satu tidak meniadakan yang lain. Ajaran lain cenderung antroposentris, terlalu berpusat pada manusia, tidak teralkitabiah, bersifat teosentris, bersifat terpusat kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang orang beribadah hanya menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan hati Tuhan. Kita berfilosofi bahwa datang beribadah untuk menyenangkan hati kita. Sehingga banyak orang kecewa setelah ibadah. Kita tidak puas dengan khotbah tadi, terlalu menyinggung. Saya tidak puas dengan tampilan kadim tadi. Saya tidak puas dengan tampilan kantoria tadi. Saya tidak puas dengan puji-pujian tadi. Karena dia hanya memusatkan pada pemuasan diri sendiri. Beribadah yang benar adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Hal yang terakhir perlu kita renungkan bersama bahwa seorang yang dipimpin oleh roh, dia akan menghasilkan buah roh dan tidak menghukum dan menentang hal-hal yang diperintahkan oleh roh. Jika demikian, berjuanglah melawan keinginan daging bersama dengan Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak ada kekuatan untuk melawan keinginan daging. Seperti firman berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Selamat berjuang bersama Yesus dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Selamat merayakan hari Pentakosta yang kedua, hari raya persatuan pria Kombapa Gemim. Dan selamat kita memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-6, bulan Juni di tahun 2022. Soli Dei Gloria. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah dan dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 235 ayat yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun.
Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersama di rumah masing-masing lewat tuntunan siaran multimedia saat ini di gereja-Mu. Dalam perayaan Hari Pentakosta yang kedua, Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim sekaligus merupakan ibadah awal bulan bagi Jemaat Gemim Yohanes Teling. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan saat hari ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing yang sedang mengalami sakit dan pemulihan kesehatan. Kiranya Engkau sertai dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat secara aktif kembali berkumpul bersama keluarga dan kembali melakukan aktivitas bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang dan akan melaksanakan ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun pernikahan di minggu berjalan ini. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai terus. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Taruhkan hikmat serta kemampuan kepada badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 11, komisi kategorial BIPRA, komisi-komisi kerja serta badan pengawas perbendaharaan jemaat. Kiranya juga Engkau sertai agar dapat terus mendukung setiap pelayanan kami yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu yang secara khusus Kau utus, Kau urapi, Ibu Pendeta Siana Adonia Tambariki, Sarjana Teologi bersama keluarga Lapot Tambariki, beserta Pendeta Yermi Tirayo, Sarjana Teologi bersama keluarga Tirayo Ruru. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan berada di rumah mereka masing-masing yang sedang mengikuti peribadatan bersama. Kiranya Engkau memberi kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada mereka semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan memberikan mereka, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan yang mulai dari yang tingkat tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pimpinan yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara ini, lebih khusus secara khusus bagi permasalahan saat ini dengan berpandeminya virus COVID-19. Kiranya Tuhan Maha Pengasih dapat memberikan ketahanan dan kekuatan menghadapinya, serta Tuhan sendirilah yang akan menghentikannya. Ya Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh yang terlibat dalam peribadatan saat ini. Mulai dari jemaat, kantoria, petugas LCD, kostor, dan semua yang ada dalam pelayanan. Diberkatilah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Semua yang direncanakan dan dicita-citakan dibuat berhasil.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha mengetahui sebelum kami menyampaikan segala doa dan permohonan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama saat ini dengan suara kedengaran, demikian bunyinya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang kita berdiri. Kita sambut menyanyi Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat besar teduh. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, atas perkenanan ya Tuhan, lewat persekutuan ibadah pada saat ini boleh terlaksana dengan baik, dan itu semua karena campur tangan daripada Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, diberkatilah Kadim yang sudah Engkau utus melayani pada saat ini, melalui Bapak Penatua Sony Hermanto. Engkau memberkati dalam tugas pelayanannya ya Tuhan. Berkati bersama dengan keluarga besar mereka. Bahkan memberkati dalam setiap tugas aktivitas, rencana, cita-cita dan harapan
dari Bapak Penatua diberkati oleh Tuhan. Kembalikan pengurapan yang baru di dalam Bapak Penatua akan melayani Tuhan dimanapun Tuhan akan pakai dia pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga Engkau Allah memberkati kehidupan kami semua yang sudah turut ambil bagian dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah keberkatan Allah akan tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau Allah tibakan kami di tempat tujuan dengan penuh selamat sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.